Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa semua, berjumpa lagi dengan saya Afni Juwita dalam materi IPS dengan judul Perlawanan terhadap Kolonialisme dan Imperialisme. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas mengenai bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, dalam pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan bahasan mengenai perlawanan terhadap persekutuan dagang dan Belanda. Disimak ya penjelasannya. Bentuk perlawanan terhadap persekutuan dagang yang pertama yaitu Sultan Babullah mengusir Portugis. Adapun yang melatar belakangi tindakan Sultan Babullah tersebut adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan antara Banda dengan Tidore. Selain itu, Portugis juga menembaki junjung atau perahu dari Banda yang berniat membeli cengkeh di Tidore. Portugis juga berhasil mengadu domba antara kerajaan Ternate dengan Tidore. Dalam perjuangannya, Sultan Hairun berhasil menyatukan rakyat dan melakukan perlawanan. Portugis terdesak dan menawarkan perdamaian, tetapi ketika melakukan perundingan di Benteng Sao Paulo pada tahun 1570, Sultan Hairun ditangkap dan akhirnya dibunuh. Sultan Babullah yang merupakan putra dari Sultan Hairun melanjutkan perlawanan. Pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Yang kedua adalah perlawanan rakyat Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapat kemenangan. Yang ketiga adalah ketangguhan ayam jantan dari timur. Selisih paham antara kerajaan Goa dan Bone dimanfaatkan oleh VOC. VOC mengadu domba dan memberi dukungan kepada Bone sehingga Bone memperoleh kemenangan. Untuk meredam perjuangan Sultan Hasanuddin, VOC memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bongaya yang berisikan 1. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. 2. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. 3. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya. Dan yang keempat, Alu Palaka diakui sebagai Raja Bone. Yang keempat adalah serangan Mataram terhadap VOC. Penyebabnya yaitu pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pietersen memerintahkan Van der Maat menyerang Jepara, sehingga Mataram mengalami kerugian yang besar. Dalam perlawanannya, Mataram melakukan 2 kali serangan. Serangan pertama dipimpin oleh Tumenggung Baworekso, serangan kedua dipimpin oleh Kiai Adipati Junina, Kiai Adipati Puger, dan Kiai Adipati Purbaya. Kedua serangan ini mengalami kegagalan dikarenakan kurangnya perbekalan, kurang matangnya dalam perhitungkan pertempuran, kalah modern dari segi persenjataan, dan banyaknya lumbung padi persediaan makanan yang dihancurkan oleh pihak Belanda. Bentuk perlawanan selanjutnya yaitu perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama, Perang Saparua di Ambon. Perang ini dipimpin oleh Patimura. Dia berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen Van den Burg. Turut serta pula seorang pahlawan wanita yaitu Christina Martha Tiahahu. Namun, Patimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan akhirnya dijatuhi hukuman gantung. Yang kedua adalah Perang Padri di Sumatera Barat. Penyebabnya adalah perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri. Kaum Padri merupakan gerakan pemurnian ajaran Islam. Perselisihan ini dimanfaatkan oleh pihak Belanda. Perlawanan meletus pada tahun 1821. Kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambunsai, dan Tuanku Nan Alahan. Kaum adat yang semula bermusuhan dengan kaum Padri akhirnya mendukung perjuangan kaum Padri. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng Stelsel. Benteng Fort de Kock dan benteng Van der Kapellen merupakan 2 benteng pertahanannya. Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kemudian diasingkan ke Priangan, kemudian ke Ambon,
dan terakhir di Manado hingga wafat pada tahun 1864. Yang ketiga adalah Perang Diponegoro. Adapun yang melatar belakanginya adalah campur tangannya pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta. Pada saat membangun jalan baru pada bulan Mei 1825, Belanda dan Patih Danurejo memasang patok-patok pada tanah leluhur Diponegoro, sehingga Pangeran Diponegoro menjadi marah. Pada tanggal 20 Juli 1825, Tegalrejo yang menjadi basis pengikut Diponegoro direbut dan dibakar oleh Belanda. Diponegoro meninggalkan kota dan menyusun strategi perlawanan di luar kota Yogyakarta. Belanda menerapkan siasat benteng sehingga mampu memecah belah jumlah pasukan musuh. Pada Maret 1830, Diponegoro mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Namun ia ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar, hingga wafat pada tahun 1855. Yang keempat adalah Perang Aceh. Yang melatar belakanginya adalah Belanda membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh. Semangat jihad merupakan penggerak utama perlawanan rakyat Aceh. Jenderal Kohler terbunuh saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman. Siasat konsentrasi sel-sel dengan sistem bertahan dalam benteng besar oleh Belanda tidak berhasil meredam perlawanan rakyat Aceh, sehingga Belanda mengutur Dr. Snoek Hongrens sebagai mata-mata untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengalahkan rakyat Aceh. Akhirnya, taktik yang digunakan adalah mengadu domba antara golongan ulu balang atau bangsawan dengan kaum ulama. Tokoh pejuang Aceh antara lain adalah Tengku Umar, Sultan Aceh Muhammad Daud Shah, Panglima Polim, Cut Nyadin, Cut Mutia, dan lain-lain. Yang kelima adalah perlawanan Sisingamangaraja Sumatera Utara. Perlawanan ini dipimpin oleh Sisingamangaraja. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christopher berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Kedua putra beliau, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, ikut gugur dalam perlawanan tersebut. Yang keenam adalah Perang Banjar. Latar belakangnya adalah Belanda ikut campur dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai oleh rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Selanjutnya adalah Perang Jagaraga di Bali. Penyebabnya, Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa mengenai hak tawar karang. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal miliknya. 1846, Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng. Gianyar dan Kulongung pun tidak luput menjadi sasaran. Itulah tadi bahasan kita mengenai berbagai macam bentuk perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme. Semoga video ini dapat bermanfaat ya.